Oke pemirsa channelnya Acep Susanto, inilah gerbang yang dinamakan gerbang TNI Angkatan Laut yang menuju Kampung Bulak Banteng, Bandar Ujung. Dan gerbang inilah yang menjadi salah satu permintaan masyarakat untuk dibuka, karena setiap aktivitas masyarakat terhenti dan sangat mempersulit kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu ke dinas pemerintahan maupun ke kepentingan-kepentingan pendidikan. Jadi masyarakat selalu menghimbau kepada pemerintah kota, baik apapun intuisi terkait, agar pintu utama atas hak atau permintaan masyarakat sebagai jalan utama mereka tolong segera dibuka, karena aktivitasnya menjadi terhambat karena gerbang ini ditutup. Baik pemirsa jalan-jalan yang kita kenal dengan Acep Susanto, jangan lupa subscribe. Kepada Bapak Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI Indonesia, kami mohon pertolongan Bapak agar pagar yang berada di depan Kampung Bulak Banteng, Bandar Ujung agar dibuka Bapak. Kami mohon demi kemanusiaan warga Bulak Banteng, Bandar Ujung agar akses satu-satunya itu dibuka Bapak. Sekali lagi kami minta tolong perhatiannya Bapak kepada Bapak Andika Perkasa. Saya mohon sekali lagi agar pagar di depan itu dibuka demi kemanusiaan warga Bulak Banteng, Bandar Ujung. Terima kasih Bapak. Kasih. Ya wes, kasih. Ya, makasih. Ya mudah-mudahan. Bapak, tolong kepada semua pejabat di Jawa Timur, terutama Bapak Panglima Andika Perkasa, Bapak Panglima tertinggi, saya mohon bantuannya Pak untuk akses pintu gerbang utama di Bulak Banteng, Bandar Ujung mohon dibuka dari pihak Angkatan Laut. Bisa mengklaim sejak tahun 2016 sampai sekarang kok belum dibuka-buka. Sedangkan kami warga rakyat kecil ini butuh ekonomi Pak. Untuk jalan akses satu-satunya itu yang dibutuhkan. Tolong Bapak Panglima Andika Perkasa dibantu masyarakat kecil ini. Dulu alasannya Angkatan Laut itu ada corona. Sekarang corona sudah habis, kenapa nggak dibuka-buka? Kami rakyat kecil ini sengsara Pak. Tolong dibantu ya. Ekonomi semakin lama semakin hancur warga Bandar Ujung ini. Mohon bantuannya ya Bapak supaya dibukakan pintu gerbang utama ini Pak. Sekian, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kita jumpa lagi di channel Acep Susanto YouTube Kota Surabaya yang sampai saat ini membawa tentang masalah kampung tua di Kota Surabaya. Dan di depan kalian ini pemirsa yang terhormat, kita kenal tokoh-tokoh dari Kampung Bulak Banteng, Bandar Ujung ini, yang pada saat ini kita dalam posisi santai membicarakan tentang yang menjadi halangan, yang menjadi hambatan, dan keinginan masyarakat sebagaimana layaknya hidup bernegara dan berbangsa. Dan ada beberapa kendala yang mereka hadapi terkait dengan adanya gerbang yang ditutup akses utamanya, sehingga kami dari YouTube ini berusaha untuk bagaimana caranya tindakan pemerintah Kota Surabaya maupun pemerintah daerah provinsi ini dapat menindaklanjuti keluh kesah masyarakat ini terkait dengan gerbang yang saat ini sebagai akses utama, kalau menurut pandangan mereka amat sangat mempersulit aktivitas mereka, baik itu untuk menuju ke kelurahan, ke kecamatan, ke rumah sakit, maupun pendidikan anak-anak sekolah. Dan ini merupakan ada hambatannya, juga menambah biaya untuk mereka. Dan kadang ketika pintu ini ditutup sering juga terjadi kemacetan. Baik pemirsa yang terhormat, sebagai channel Acep Susanto perlu kita wawancari satu persatu
dari warga masyarakat Bandarjo ini, biar tahulah apa yang sebenarnya menjadi keinginan mereka untuk bagaimana memajukan kampung yang disebut Kampung Bulak Banteng Bandarjo. Kita mulai dengan Pak Muhid, saya kenalkan. Pak, saya dari channel Jalan-Jalan Pak, dikenal dengan Acep Susanto. Saya mohon informasinya terkait dengan gerbang yang ditutup ini. Gimana kalau menurut Pak? Santai, kita bicara santai. Terima kasih banyak semua. Kalau menurut saya sih pintu itu sangat biasa sekali, karena itu kan pintu utama untuk masyarakat. Jadi kan sebelum itu kan itu kan enak lah jalan orang masuknya pasar, sekolahan atau kemana aja lah pokoknya. Setelah ditutup itu mengganggu sekali, di samping mengganggu perjalanan, ya juga menambah biaya termasuk ya bensin lebih banyak, ya semakin jauh, itu susah sekali lah, sangat meresahkan sekali, dan juga itu mengganggu perekonomian. Menurut saya itu kalau bisa itu karena itu dibuka itu kan sangat membantu sekali. Tidak seperti yang semula lah, aktivitas itu lancar kembali. Sejak kapan Pak? Mungkin Ini pintu gerbang ini ditutup itu menurut perkiraan berapa, mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? sekitar 2 tahun yang lalu, pas COVID. Pas ada COVID itu ditutup. Itu saya baca di depan itu pintu itu ditutup karena COVID. Iya, COVID itu karena itu dulu kan ada pelanggaran gitu. Apa namanya itu? Dari wali kota apa deh? Gubernur itu. Nah, itu apa namanya itu? Memang ada berita khusus di situ. Saya masih sempat membaca di depan itu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada COVID, kalau masih ditutup gitu loh. Nah, seperti itu. Ada apa? Ada maksud apa? Itu masa itu. Ini di sebelah Pak Muhid ini ada Pak Haryadi. Pak Haryadi ini saya minta tolong pendapatnya Pak terkait dengan masalah pintu gerbang, agar apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan pintu gerbang yang ditutup ini gimana menurut Pak? Terima kasih Pak Najan atas waktunya. Seperti yang dikatakan Pak Muhid tadi terkait pintu gerbang yang ditutup, memang awalnya itu alasannya COVID. Yang ditempelkan itu karena itu instruksi dari gubernur. Sampai sekarang bahkan masyarakat Bulak Banteng Bandarjo tetap kesulitan untuk aktivitas, entah itu ke pasar, entah itu anak-anak yang berangkat ke sekolah, entah itu ke lainnya, itu kan pintu utama. Nah, dulu pada waktu saya mendapat takmir juga pernah dapat dana hibah dari Pemkot juga, itu sempat tidak dibolehkan untuk masuk material, sehingga karena saya kebetulan juga pengurus NU di ranting Bulak Banteng Bandarjo ini, sehingga saya minta bantuan ke kiai-kiai NU, PCNU Surabaya. Nah, kemudian terkait dengan ditutupnya gerbang itu, sehingga kita minta bantuan ke kiai PCNU, sehingga beliau melayangkan surat ke Lantamal 5. Nah, selang beberapa hari, kira-kira 1 mingguan atau 10 hari, ada balasan, sehingga kita dikumpulkan untuk rapat pertemuan di Dispaslan pada waktu itu sama kiai-kiai PCNU Surabaya. Di situ, di forum itu, komandan-komandan Lantamal itu tidak membahas sama sekali kampung. Cuma membahas apa yang diminta PCNU terkait renovasi pembangunan masjid. Ya. Nah, sehingga komandan-komandan Lantamal yang ada di forum situ sudah apa yang diminta PCNU berkenaan dengan renovasi masjid diperbolehkan sampai dengan selesai. Lah itu. Saya ingin tanya Pak Haryadi. Ya. Kalau memang permasalahan dihentikan atau di stopnya material yang masuk,
alasan utama dari dinas terkait atau dinas angkatan laut itu alasannya apa? Kalau boleh tahu sampai dilarang. Ya mungkin alasannya beliau karena sudah mengklaim bahwa Banda Rejo ini miliknya, sehingga menurut dia tidak ada lagi pemekaran untuk wilayah Banda Rejo ini. Setiap kali ada masyarakat yang ingin bukan membangun tapi merenovasi rumahnya yang itu pada waktu musim hujan itu bocor, bahkan pernah ada kejadian kena angin puting beliung itu sehingga atap-atap dari masyarakat itu banyak yang ke sambar angin itu pun tidak boleh. Ini apa maksudnya? Jadi terkait dari pembicaraan panjenengan Pak, berarti Angkatan Laut mengklaim bahwa kampung ini punya Angkatan Laut. Iya, kayaknya kayak gitu Pak. Iya. Dan saya juga menanyakan itu Bapak. Kalau memang seperti itu kan harus adanya pembuktian, ya. Dan masyarakat ini kan tidak, kalau bahasa Jawanya reno-reno lah. Apa yang mereka sudah tempati, kalau menurut saya sesuai pembicaraan masyarakat, mulai dari tahun 1932 mereka sudah berada di sini. Dari zaman itu sampai zaman kemerdekaan mereka tetap berkokoh. Dan saya rasa ini sudah mencapai kampung ini 7 generasi menindaklanjuti ini ya, kampung Banda Rejo ini. Ya saya kira dari cerita-cerita orang tua kita, iya Pak, mungkin dari tahun segitu. Dan memang yang dibutuhkan masyarakat ini adalah kesejahteraan dan kebebasan beraktivitas. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Banda Rejo ini, kiranya nanti dapat didengar oleh Wali Kota Surabaya, baik wakil Wali Kota Surabaya maupun anggota-anggota Dewan Kota Surabaya maupun provinsi. Apa yang diinginkan masyarakat ini bisa tercapai dengan baik. Dan saya tanya lagi Pak Aryadi, di kampung Bulak Banteng Banda Rejo ini ada berapa kakak, ada berapa RT, ada RW-nya berapa Pak? Yang saya tahu mungkin masyarakat ini sekitar ada 350 kakak. 350. Ya, 400-an mungkin. Ya, 400-an. Ada 3 RT, Ya. 1 RW. Ya. Dan berkenaan dengan tadi Pak Nelson itu bilang mungkin dari pihak pemerintah kota, terutama wali kotanya ya. Bahkan saya kemarin itu pada bulan Ramadan sempat buka bersama sama beliau. Bahkan saya pernah minta bantuan kepada beliau. Saya bilang tapi di situ karena saya tidak menganggap beliau itu wali kota pada waktu buka bersama, karena sama-sama NO, sama-sama Nahdliyin ya, Nahdlatul Ulama. Bahkan saya memanggil Gus kepada wali kota, tolong Gus dibantu masyarakat Banda Rejo. Karena apa? Sebentar Pak Nelson. Karena apa? Saya di situ juga pengurus NU. Saya sering dibully sama masyarakat Bulak Banteng Banda Rejo. Kenapa? Karena kenapa di situ ada pengurus NU kok tidak bisa membantu dalam hal untuk membuka akses pintu gerbang yang ditutup selama ini sama Lantaman. Bahkan saya minta bantuan. Kenapa kalau saya jadi pengurus ini dibully terus? Kenapa? Dari atasan-atasan saya nggak bisa membantu. Di pemerintah kota ada wakilnya, jenengan Gus, sebagai wali kota, orang NU. Di pemerintah provinsi itu ada orang saya juga, Khofifah, itu orang NU. Di pemerintah pusat itu ada wakil kita juga, Yai Ma'ruf Amin. Kenapa nggak bisa bantu? Di situ saya pengurus NU. Kenapa kok nggak bisa? Cuma hanya membuka pintu gerbang yang selama ini masyarakat Banda Rejo itu terintimidasi dengan adanya ini. Itu bahkan tolong bahwa bahkan beliau wali kota Surabaya menjawab, oh ya nanti itu PR saya. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tapi saya tetap berharap agar ini bisa
agar ini bisa terrealisasi. Kalau saya boleh nambah, kalau kita bicara, kalau memang hak yang diberikan itu yang sampai saat ini belum dibaca, bicara tanah, jangan dikaitkan dengan mungkin masalah kegiatan ya. Dan hal ini masyarakat itu hanya tahu mempunyai bukti untuk menempati luasan tanah yang sekian. Tentang bagaimana kemerdekaan hak asasi manusia untuk melakukan tindakan kegiatan hari per hari. Harapan mereka jangan dihambat. Hanya meminta tolong kepada wali kota Surabaya, gubernur Jawa Timur, dan kepada pimpinan pusat. Ya, berharap bahwa tolonglah kesejahteraan masyarakat Bulak Banteng Bandarjo ini diperhatikan. Salah satunya adalah aktivitas kegiatan yang sampai saat ini masih terkekang dengan adanya pintu gerbang. Demikiannya Pak Ariyan. Iya, betul. Dolim ini Pak Nelson, dolim ini. Masyarakat Bulak Banteng Bandarjo sampai sekarang ini terdolimi dengan adanya itu. Gitu pemirsa channel Asep Susanto. Ada beberapa memang yang harus diperhatikan tentang bapak-bapak, mohon izin. Saya dari channelnya Acep Susanto. Ya, siap, Pak. Siap. Saya sampai datang ke Bulak Banteng Bandarjo ini karena saya melihat sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh aparatur. Ya. Dan saya minta keterangan, minta kejelasan dari masyarakat Bandarjo terkait dengan adanya gerbang yang ditutup ini. Saya cuma tanya di depan, kalau menurut panjenengan gerbang ini bagaimana? Harus dibuka apa tidak? Harus dibuka. Harus dibuka. Harus dibuka. Ya. Saya rasa semua masyarakat ini yang berkumpul di sini adalah masyarakat Kampung Bulak Banteng Bandarjo. Ya. Kalau kami melihat bahwa gerbang yang ditutup itu merupakan akses utama atau akses pokok dari masyarakat Bandarjo untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, kan begitu. Dan tanpa adanya kesan ditutupnya pintu ini, mereka menjadi tambah sulit. Tambah susah. Dan saya sebagai salah satu bagian dari media sosial ingin menyampaikan warta ini kepada pemerintah-pemerintah terkait. Baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, Bapak Jenderal Andika Prakasa. Minta tolong mereka kepada beliau. Ya, agar gerbang yang ditutup ini bagaimana baiknya, karena ini bicaranya kemanusiaan. Kemanusiaan yang melakukan tindakan ekonomi. Baik. Silakan bapak-bapak ngomong apa keinginan bapak supaya hal ini bisa tersampaikan di atas. Monggo, siapa yang mau diwawancari silakan. Pak. Enggak usah. Ya kita itu Pak, maksudnya saya itu ya warga Bulak Banteng Bandarjo, pintu utama Angkatan Laut itu minta dibuka. Setuju kawan-kawan? Itu jalan sukses utama Pak. Jadi yang dimaksud alasannya supaya tidak merepotkan warga Pak. Kesulitan kalau di situ dibuka itu, kalau ditutup itu. Jadi yang terlalu berat Pak. Jadi yang dimaksud ini pintu utama yang menuju Kampung Bulak Banteng Bandarjo. Ya, yang ada posnya itu ya. Ya, pos, ada posnya itu Pak. Nanti saya tanya sekarang, apakah aspirasi tentang membukanya pintu gerbang ini sudah disampaikan ke Wali Kota Surabaya? Sudah. Ke Gubernur juga sudah. Belum ada tindakan. Belum ada tindakan sama sekali Pak. Baik, Bapak, Ibu-ibu, saya sangat berterima kasih dengan aspirasi panjenengan dan pada kesempatan ini saya berkenan bisa ketemu dengan Bapak agar aspirasi ini dapat tersampaikan melalui Wali Kota Surabaya maupun Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Dan harapan dari ibu bapak-bapak ini, semuanya aktivitas masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dengan tertutupnya gerbang ini menjadi macet seluruhnya. Macet ya. Jadi dengan harapan kiranya bapak-bapak yang berkepentingan yang duduk di atas dapat mengerti keinginan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak untuk warga Bulak Banteng Bandarjo yang telah memberikan aspirasinya melalui YouTube channel Acep Susanto. Oke, pemirsa yang terkait terima kasih. Kita sudah ketemu sama mereka. Silakan subscribe.